November besok itu akan berusia 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Tapi kalau untuk usia sudah ini ya. Kalau ibaratkan orang itu ini udah mulai belajar lari. Belajar lari. Belajar gitu ya. lari, betul. Dan saya yakin ini sudah mulai mau kenceng kayaknya. Siap. Amin. Insya Allah. Ada fakultas apa saja? Kalau di Poltera itu ada 4 jurusan, ada teknik listrik industri, kemudian teknik mesin alat berat, ada bangunan kapal sama kesehatan. Kesehatan itu keperawatan. Fasilitas lab juga ada. Kalau bengkel di Poltera itu alhamdulillah sangat lengkap, modern juga. Nanti kita coba lihat bengkel kita dan canggih gitu. Karena kalau di teknik itu apa namanya yang terpenting itu adalah bengkelnya, Ya. teknologinya. Kalau teori itu kan nggak seberapa kalau teknik. Yang penting prakteknya, kemudian teknologinya itu yang penting. Karena kita pertama yang kita bangun yang didahulukan adalah bengkel-bengkel dan melengkapi alat-alatnya mahasiswa untuk berpraktek. Banyak mahasiswa kita itu yang memanfaatkan momen-momen waktu di industri itu, waktu magang itu dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Dia lihat bekerja, komunikasi dengan pimpinan industri, sehingga mereka itu direkrut sebelum wisuda Sama perusahaan. sama perusahaan itu. magang. Banyak kasus seperti itu, makanya kita seringkali menyebut di wisuda apa bekerja sebelum di wisuda. Kerja sebelum wisuda. Itu Sudah banyak, Pak. banyak kayak gitu. Kasus seperti itu sudah jadi langganan setiap tahun di Poltera. Artinya perusahaan-perusahaan di luar Madura katakanlah udah nggak asing lagi dengan Tidak Poltera. asing gitu. Yang kedua, kita itu ada namanya pertemuan dengan industri. Jadi Poltera itu secara rutin itu namanya ada pertemuan dengan Dewan Penasihat Industri. Jadi Poltera itu punya dewan penasihat industri namanya. Kebetulan ketuanya itu Direktur Utama PT Adi Hukum Sana Sejarah di Bangkalan itu. Jadi setiap tahun kita bertemu nih dengan pimpinan industri. Pimpinan industri. Rutin setiap tahun itu. Apa pertama kita menanyakan bagaimana kualitas alumni kita. Yang kedua, apakah pembelajaran di Poltera ini yang sekarang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan di industri. Kalau tidak sesuai kita rombak kurikulumnya. Gitu. Kita sesuaikan dengan kualitas industri. Sampai lalu. Oke, ya ini salah satu bengkel kita. Bengkel kita di Poltera, ini bengkel konstruksi, ini bubut Ya. mesin bubut manual. Kenapa Kak, kita masih ada? Kita punya mesin CNC juga punya, yang manual juga ada. Kenapa kita masih pakai yang manual? Karena di industri itu masih ada industri yang memakai yang manual, mesin bubut manual. Sehingga nanti ketika mahasiswa lulus tuh semuanya paham, manual paham, yang otomatis paham. Kalau langsung otomatis ketemu yang manual kaget, kan kaget. Kan? Jadi kita itu Boleh. Jadi dia paham. Boleh. Kalau yang sama ya, sama paket ya, sama ada paket. Ini bengkel kita. Jadi kita punya alat berat ada 4, 5 sama satu lagi kita punya. Ini jadi alat praktek. Jadi kita pertama ya karena kita mesin alat berat ya kita harus tahu elemen-elemen di alat berat apa aja. Misalnya mau praktek, mahasiswa praktek. Jadi mereka yang pertama harus memahami komponen di alat berat ini sebelum mengoperasikan ya. betul, sehingga ketika dia tahu kalau misalnya ada kerusakan itu apanya gitu Pak. Karena beda nyervis mobil sama nyervis alat berat itu beda, komponennya pasti beda Pak. Kemudian setelah itu mereka juga dilatih bagaimana bisa mengemudikan alat berat. Dan itu menariknya di Politeknik juga Pak. Kalau menariknya di Politeknik itu mereka tidak hanya lulus itu tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi mereka juga mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan itu yang karena mahal. perusahaan kan jelas Betul. butuh sertifikat. Kalau di industri itu, itu yang pertama tanyakan kamu punya sertifikat apa? Betul. Itu ditanyakan. Itu yang penting dan Kita itu bekal, didapat ya? dari masuk. Itu Dapat. semua jurusan. Semua jurusan. Lulus mereka dapat sertifikat kompetensi. Semua mahasiswa. Semua mahasiswa. Apakah Semua mahasiswa yang lulus maksudnya, yang lulus ya, yang lulus ya ini yang sertifikasi. saya maksud. Ada nggak Nah, kejadian mahasiswa yang nggak lulus? selama ini alhamdulillah Alhamdulillah ya. semuanya Dan lulus. semua berkompetensi. Semuanya berkompetensi. Semuanya dapat Iya, sertifikat kompetensi. karena mereka kan udah dilatih gitu loh. Dan yang di sertifikasi pun itu kan hampir sama dengan yang pelajari gitu Pak. Jadi menarik, jadi ketika dilulus ya sudah punya sertifikat kompetensi. Dan bisa dipastikan lulusan Poltera ini bisa diandalkan. Sejauh ini respon dari industri itu rata-rata puas dengan lulusan Poltera.
Buktinya kenapa saya bilang puas, mereka mau rekrut lagi di angkatan selanjutnya gitu. Tapi kan tidak Pak, mohon maaf. Iya, boleh. Tidak kemudian lulusan Poltera ini harus lari ke industri. Betul, Sekalipun betul. misalnya beberapa jurusan di industri. Betul. Kan harus kembali ke masyarakat. Betul. Nah, itu yang benarnya. dikuasai masyarakat, yang dikuasai mahasiswa ini yang kemudian tidak masuk ke industri harus kembali ke masyarakat. Nah, di situ ada nggak respon masyarakat? Betul, banyak justru alumni kita itu ya. Tadi selain ada yang di industri, ya, itu ada yang dia jadi entrepreneur di desanya. Dia misalnya punya keahlian di bidang pengawasan nih. Dia nyampe di daerahnya, dia pulang ke kampungnya, dia membuka usaha di situ. Apa usaha sederhana, dia buka bengkel teralis besar gitu. Dan itu akhirnya dia rekrut tenaga kerja gitu. karyawan di desa itu gitu loh. Dan karyawannya juga lulusan Poltera nanti yang nggak bisa masuk ke industri betul. Sehingga makanya kita itu selain mahasiswa itu kerja di industri, kita juga ada namanya pelatihan kewirausahaan di Poltera itu. Sehingga anak-anak itu juga sudah dibekali bagaimana menjadi wirausaha. Kalau teknik itu menurutnya gini loh kalian. Mereka kuliah itu ya karena mereka sudah dibekali dengan keahlian gitu loh. Sehingga ketika mereka lulus, mereka udah nggak canggung lagi gitu loh. Nggak canggung lagi dengan kehidupan di masyarakat. Karena dia punya keahlian gitu loh. Misal keahliannya elektro di listrik, dia sudah paham gitu loh, dunia kelistrikan paham. Ketika dia terjun di masyarakat, karena sudah dibekali juga dengan ilmu kewirausahaan tadi itu, ya mereka tidak kaku untuk membuka usaha di masyarakat. 2 tahun berturut-turut itu, sekitar 2017-2018, itu juara umum level nasional. Nasional. Poltera. Nggak salah ya. Mobil listriknya kita itu betul, ini benar. Salah. Kalian bisa searching lah di media, di Google lah. Mobil listrik Poltera itu pasti yang keluar kita 2 kali berturut-turut itu juara umum. Retail kapal. Padahal dalam pengujian penelasan ini Pak, pertama anak praktek kelas, ini face sama rootnya itu yang bawah ini. Oh ini rootnya, ini basic bending ini ketahuan kalau ini ditekan ke bawah dulu Pak. yang ditekan Di bawah. Nah, ini bagus pengelasannya Pak kalau ini. Nah, kalau yang jelek ini berarti dia kurang bersih. Ini yang hancur Pak. Hancur ya. Ini kan tetap Ini bahannya sama Pak ya? bahannya sama. Sama. Ya dari spesimen ini tadi. Ya. Ambil beberapa untuk tarik, untuk bending, untuk Cuman tekniknya saja yang berbeda sehingga hasilnya ya, berbeda gitu ya. betul. Dan ini yang dimaksud dengan kualitas mahasiswa kan diukur dari Ya. kalau sudah gini berarti lolos. Tapi kayaknya yang paling gampang lulusan ini karena harus bisa buka industri sendiri. Ini apa nama CNC ya Pak? Iya, sini. Mobil besi kalau di sini gampangnya. Kalau saya menyebutnya berarti mobil besi. Ini hasil ukirannya. Ya, salah satunya rasanya itu. Bukan kayak gini. Ya Pak Des ya kan seperti ini. Ada nggak karya mahasiswa? Ya ini Belum. kan Ini karya mahasiswa. mahasiswa. Mahasiswa semua ini. Masih mahal ya Pak. Ini bawah hasil. Terus dimasukkan materialnya. Kita sudah mereview banyak tentang Poltera, sudah banyak yang kita tahu, apa yang selama ini tidak kita tahu. Begitu Pak Humas, saya dengan Pak Humas, kita akan lebih banyak mengupas tentang Poltera nanti di channel Mak Ebun. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.